Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Patliska dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di acara podcast SMP Negeri 24 Surakarta dengan tema pesantren kilat. Dan di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh salah satu guru dan ustadz yang ada di SMP Negeri 24 Surakarta. Beliau adalah Ustadz Muslimin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Fetri. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Jangan panggil Ustadz. Di sini saya bukan ya, sesama Ustadz ya. Bukan Ustadz di sini. Oke Ustadz Muslimin, di kesempatan pagi hari ini kita temanya adalah pesantren kilat dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa yang sudah dikirim melalui WhatsApp. Oh iya, berarti sebelumnya sudah mengirim dulu ya ke wali kelas. Kemudian di sini kita akan menjawab. Tapi Pak Betty, sebelum kita jawab, betul, kita ingatkan kepada seluruh siswa agar support channelnya SMP Negeri 24 Surakarta. Oh iya, bagi sahabat-sahabat Patliska yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, tetap ikuti channel SMP Negeri 24 Surakarta di bawah ini ya. Nanti akan ada muncul. Kemudian jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Dan tentunya ini masih dinyalakan itu apa? Lonceng. Iya, betul. Betul. Dan karena ini masih musimnya pandemi, tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker karena kita di sini tadi pakai masker, tapi karena kita interaksi, jadi jaga jarak ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Ini sudah 2 meter ini Pak. Betul, 2 meter, sudah diukur tadi. Oke, Ustadz, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun oleh operator, ada beberapa pertanyaan terkait seputar Ramadan. Oh iya. Ini kan sudah masuk di 10 malam terakhir. Iya. Nanti kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa nanti pas pelajaran yang jawab. Betul, karena nanti tidak semua pertanyaan dari siswa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, tapi nanti kita bahas mungkin oleh guru agama masing-masing. Oh iya. Karena ada berapa pertanyaan Pak? Ratusan. Wah, ini seperti ratusan nih. Seperti berlapis-lapis. Iya. Kayak nanti kalau saya sebut itu tandanya anak-anak Patliska itu perhatian terhadap pelajarannya, gitu ya Pak Betty ya? Betul Ustadz. Oke, langsung saja Ustadz. Pertanyaan pertama, saya bacakan. Oh ya. Ini pertanyaan dari Klorinda FP, kelas 7A, nomor absen 09. Pertanyaannya Ustadz, hal apa saja yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa? Ya. Hal apa saja yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa. Kita bahas dulu yang pertama Pak Betty. Hal apa saja yang membatalkan puasa? Jelas yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Siang hari kok ternyata ada roti, wah ngeleh, ada es buah kan kelihatan seger, dimaam, lah itu membatalkan puasa. Yang kedua, ini yang bagi yang sudah berkeluarga, mereka melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya, itu juga membatalkan puasa. Atau keluar ya darah haid bagi perempuan, itu juga membatalkan puasa. Kemudian bagi laki-laki keluar air mani dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa berarti? Yang mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. 1, gibah Pak. Ya, gibah. Gibah itu apa Ustaz? Membicarakan kejelekan orang lain. Waduh. Wah, ketemu dengan temennya, wih kalau si A ya, motornya anyar, tapi sing maling misalkan. Nah itu kan menggibah. Nah itu nggak boleh. Berarti kalau bahasa Jawanya rasan-rasan. Iya, rasan-rasan, ngerasani kancani. Nah, itu enggak boleh. Yang kedua, bicara jelek, ya. Misuh-misuh, ya. Mungkin karena lagi jalan tiba-tiba kesandung,
ya yang dikeluarkan yang baik, astagfirullah. Tapi malah miso-miso lah, itu juga mengurangi pahala puasa. Saya kira 2 aja Pak Beti, biar nanti pertanyaan yang lain bisa terjawab. Ini sebenarnya kalau dikembangkan banyak Tat. Oh banyak. Tapi ini saya gatal, saya pengen bertanya terkait dengan yang batalkan puasa. Iya, betul. Misalkan sahabat Paliska ini anak-anak, Iya. tidak sengaja, kan lupa manusia, Iya. makan, sudah makan, Iya. ternyata saya puasa, itu Iya. batal nggak puasanya Tat? Ya, kalau lupa, beneran lupa loh ya Pak ya, Iya. itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Biasanya terjadi di hari pertama dan kedua. Kalau sekarang sudah 10 hari terakhir, saya kira nggak mungkin lupa, karena sudah biasanya hari pertama biasanya lupa. Jam 12 malam, 12 siang, maaf, malam. 12 siang, mungkin biasa makan setelah pulang sekolah atau pulang dari masjid, langsung ke mana Pak? Biasanya kalau makan ke dapur ya, Dapur. ambil nasi, sudah dapat 1 piring habis plus es teler habis. Waduh. Baru ingat, oh saya puasa. Lah itu nggak membatalkan puasa, lanjut saja. Oh, asalkan syaratnya tadi ya Pak, Benar-benar lupa. benar-benar lupa. Nggak boleh pura-pura lupa. Oke. Gitu. Terima kasih Ustadz. Iya. Ini yang pertama dari Ananda Klorinda Iya. FP. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Farel Yusuf Enzui, kelas 7C, nomor absen 11. Iya. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang berhak menerima zakat. Nanti kalau dalilnya bisa dibuka ya sendiri ya Pak ya, di Quran surat At-Taubah, kalau tidak salah ayatnya 60. Saya yakin Pak Beti juga tahu. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ya, yang pertama yaitu siapa Pak? Fakir. Yang kedua orang miskin. Yang ketiga orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Kemudian yang keempat, hamba saya. Hamba saya itu budak Pak. Mungkin kalau sekarang sudah nggak ada. Kemudian yang kelima, ngorim atau orang yang apa Pak? Terlilit hutang, ya, terlilit hutang. Jangan, bentar Pak, jangan nunjuk saya kalau dari hutang. Emang Pak Beti punya hutang? Jangan dipublikasikan. Jangan. Tapi hutangnya ini bukan hutang karena pengusaha ya Pak ya, tapi memang benar-benar hutang karena untuk kebutuhan makan. Kalau Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya Tat? iya, kebutuhan hidup. Kalau untuk usaha itu beda lagi. Kan banyak pengusaha-pengusaha itu juga berhutang untuk modal, lah itu beda. Ini hutang untuk makan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, ada orang yang musafir, perjalanan. Ya misalkan Pak Beti mudik, tapi ini nggak boleh mudik ya Pak ya. Nah, ini di rumah misalkan, aja, Tat. nah suatu saat mudik, misalkan istrinya rumahnya mana Pak? Aduh, cuma deket Karanganyar. Oh Karanganyar. Yang Ya. pertama itu Oh yang pertama Karanganyar. Karanganyar. Ya misalkan ke Karanganyar siang-siang, ya karena perjalanan boleh, ya boleh mendapatkan zakat. Zakat. Ya. Tapi kalau Pak Beti, saya kira nggak usah dapat karena sudah sebagai guru ya. Ya, Tapi jangan. tadi hanya mencontohkan perjalanan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa Pak? Yang ke 7 kalau nggak salah. ya, yang ketujuh itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Sabilillah. Fi sabilillah ya. 7 Pak, sebenarnya ada 8. Nanti anak-anak bisa buka sebagai tugas ya. Oh, jadi iya. ada 7. Saya sudah sebenarnya 7. Nanti yang satu biar dilengkapi oleh anak-anak. Buka surat At-Taubah. Kalau nggak salah satu rikop. Betul nggak Pak? Rikop. Iya. Ya, apa itu Pak Rikop? Waduh, biar di anak-anak saya. Ya, nanti biar dijawab saya anak-anak. tugas. Ya, biasanya kalau saya ngasih tugas hanya suruh nyebutkan 3 atau 4 Pak. Ini saya sudah nyebutkan 7 kan berarti sudah luar biasa. Anak-anak yang Yang di rumah? di rumah yang Ya. menyaksikan berarti 1 itu buat PR. Ya, betul. Nah, atau ditulis di kolom komentar juga boleh, Pak. Boleh. Ya. Biar nanti kita nambah subscribernya. Iya. Nah, jadi kan Betul. luar biasa. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya tadi ya? Iya. Karena kalau dibahas sampai nanti nggak habis-habis. Iya, nih. tadi kan saya belum menjelaskan pengertian kan, hanya Ya, betul. menyebutkan saja. Selanjutnya, pertanyaan dari Nahia Ainun Nukma, kelas 7C. Nadia. Ya, Nadia. nomor absen 21. Iya. Pertanyaannya, ini pertanyaannya luar biasa ini. Apakah boleh berenang saat puasa, Tat? Wah, boleh nggak berenang? Kalau Pak Beti gimana? Pernah renang nggak waktu puasa? Waduh, nggak punya
sarananya untuk renang, Ustaz? Tapi bisa renang ya Pak ya? Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa renang, mesti kalau puasa nggak renang. Mungkin kalau kungkum mungkin bisa Pak. Bisa. Baik, boleh nggak berenang dalam ketika berpuasa? Kembali ke hal-hal yang membatalkan puasa Pak Beti, bahwa salah satunya adalah makan dan minum. Maksudnya makan dan minum itu adalah menelan sesuatu ke dalam mulut. Ya, jadi kalau berenang, ya berenangnya boleh Pak. Boleh. Berenangnya boleh. Cuma nanti kalau sampai itu tertelan, ya tertelan itu tidak boleh, sehingga membatalkan puasa. Maka biar hati-hati, tidak usah renang saja. Oh, Ya, nggak gitu ya usah tadi ya. renang saja. Kecuali orang tersebut memang pencariannya nelayan, kan harus renang, nah itu nggak apa-apa. Berarti intinya kan tidak masalah kalau Tidak berenang. masalah. Renangnya nggak masalah. Yang jadi masalah airnya masuk. Ya. Sampai- Berarti yang tidak boleh itu sambil berenang minum air. Ya betul. Ya, sambil. Itu. Betul. Oke, lanjut Ustadz. Iya. Muslimin, ini semakin Menarik. panas dan menarik. Iya. Pertanyaan Mudah-mudahan. selanjutnya ini dari Muhammad Ayis Arsafino, kelas 7C lagi, nomor absen 18. Ya. Tat, saya mau tanya, kalau sedang puasa kita sikat gigi, boleh atau tidak? Apalagi pakai pasta gigi. Ya, boleh enggak menyikat gigi ya? Kembali lagi ke tadi ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kalau misalkan sikat gigi ya, itu misalkan pakai pasta, kalau tidak tertelan enggak apa-apa. Bahkan Pak, kalau misalkan ya, karena masuk itu artinya adalah tertelan. Misalkan Pak Bedi itu punya es krim gitu, Ya. dimut tapi nggak sampai masuk ya, itu Ya. tidak membatalkan puasa. Berarti saya ngemut permen nggak batal, Tat? Kalau permen kan ada manis-manisnya, kan kerasa sampai ke dalam tuh Pak. Oh. Nah, berarti kan batal. Ya. Tapi kalau misalkan nggak tertelan ya nggak apa-apa. Tapi kan rasanya bisa sampai ke dalam. Jadi kalau misalkan gosok gigi itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau odolnya sampai tertelan, jadi membatalkan puasa. Maka saran saya gosok giginya ya selepas sahur, sebelum sholat subuh. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Tat. Pertanyaan selanjutnya ini dari Fabian Putra Utama, kelas 7A, nomor Kelas absen 7 semua ini. 15. Ini Ya. mungkin yang kita baru kelas 7 ini. Oh, baru kelas 7 ya. Ya. Pertanyaannya Tat, apakah sholat tarawih wajib untuk dilakukan? Ya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah Pak Bedi. Nah, yang wajib itu kan sholat 5 waktu itu. Fardu. Ya, sholat fardu sama sholat Jumat. Kalau tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi saya mengajak kepada seluruh ya, sahabat, sedulur SMP Negeri 24 Surakarta, meskipun sunnah, kita harus kerjakan Pak Bedi. Karena apa? Dalam salah satu riwayat ya, man koma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Man koma, barang siapa yang menegakkan malamnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah sholat tarawih Ramadhana, di waktu bulan Ramadan, imanan, dengan rasa iman Pak, bukan karena usum. Wah, itu usum tarawih, aku tak melu tarawih, bukan seperti itu. Tapi memang karena ada tuntunan dari Nabi, karena iman, wahtisaban, dengan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saya yakin Pak Beti pasti punya kesalahan, betul ya Pak ya? Betul. Maka dengan sholat tarawih meskipun sunnah, mampu menghapus seluruh dosa kita yang telah lalu. Seperti itu Pak Beti. Subhanallah, ini kalau saya tiap hari bersama Ustadz Muslimin ini serasa hidup saya, iman saya meningkat terus ini. Ya, harapannya memang iman meningkat Pak. Betul. Jadi pesantren kilat ini harapan dari sekolah adalah jiwanya sehat, imunnya kuat, dan imannya mantap. Nah, Mas, seperti itu. luar ya. biasa. Ini saya ini harus sering-sering
berinteraksi dengan Ustadz Muslimin ini. Dengan yang lain juga. Wah. Karena ini kalau saya bersama ini pasti iman saya meningkat. Harapannya seperti itu Pak Betul. Bedeng. Lanjut Ustadz. Pertanyaan dari Nazila Cahya, kelas 8F. Wah, kelas 8 ini. Nomor absen 25. Ya. Apa yang dimaksud dengan puasa Daud? Puasa Daud. Ya, puasa Daud itu adalah puasa sehari tidak. Jadi selang-seling Pak Bedeng. Jadi ini adalah salah satu enaknya umat muslim Pak Bedi. Dulu umatnya Nabi Daud itu puasa Daud ini wajib Pak. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Tapi umat muslim puasa Daud ini hukumnya sunnah. Nah wajibnya hanya 30 hari. Bayangkan kalau Pak Bedi suruh puasa sepanjang tahun, saya kira ya sulit ya Pak ya. Waduh, saya tambah kerempeng. Wah, saya mungkin bisa kurus ini Pak ya. Tapi ini karena umatnya Nabi Muhammad hukumnya sunnah. Jadi puasa sunnah Pak, sehari puasa sehari tidak terus seperti itu. Berarti puasa Daud ini ya ibaratnya seperti puasa Senin Kemis. Ya, Senin Kemis. Atau Ayyamul Bid seperti itu. Ya, pertengahan bulan, ya, betul. Oh. Ya. Selanjutnya ini Tat, mungkin pertanyaan terakhir ini. Oh, terakhir. Terakhir. Ini dari Nabila Aurelia, kelas 8F, nomor absen 22. Ya. Mana yang lebih utama, puasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan? Ya. Puasa Syawal hukumnya apa Pak Bedi? Sunnah. Sunnah. Kalau puasa Ramadan hukumnya? Wajib. Kira-kira lebih utama yang wajib atau sunnah dulu? Wajib. Nah, berarti anak-anak semuanya nanti kalau misalkan punya hutang, pengen puasa Syawal, sahur dulu puasa Ramadannya, baru melaksanakan puasa Syawal. Karena bagaimanapun juga yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Gitu Pak Bedi. Karena kalau wajib ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunnah nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Ya. Gitu Pak Bedi. Oke Ustaz, ini obrolan kita luar biasa sekali. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat Patliska yang ada di rumah. Betul. Karena momen kita di pesantren kilat di 10 hari terakhir ini harapannya meningkatkan iman dan takwa. Betul. Ya. Di sesi terakhir ini Ustaz, ini mungkin mumpung masih bersama Ustadz Muslimin, berilah ya kita kasih pesan-kesan buat anak-anak yang ada di rumah, sahabat-sahabat Patliska, biar kita iman kita tetap terjaga. Ya. Bagaimana Ustaz? Ya, anak-anakku semua yang berada di rumah beserta kerabat dan saudara yang ada di rumah, pesan saya untuk menutup acara pada waktu ini ya Pak ya. Betul. Yang pertama, tetap patuhi protokol kesehatan sebagai bentuk upaya agar jiwa badan kita beserta imun kita selalu sehat. Yang kedua, karena ini sudah momen-momen terakhir di bulan Ramadan, manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini. Ya, perbanyak baca Quran, perbanyak amal ibadah, perbanyak zikir, dan jangan lupa nih yang wajib juga ini Pak, membayar zakat fitrah. Itu di Ramadan. Kemudian yang ketiga, pesan saya, setelah nanti hari raya Idul Fitri, anak-anak semuanya sungkem kepada orang tua. Sebagai bentuk birrul walidain. Sungkem minta maaf kepada orang tua. Loh Pak, saya nggak bisa mudik, telepon. Ya, sekarang kan bisa video call ya Pak ya. Betul. Video call, minta maaf ya. Biar dosa kita 0. Saya kira sudah Pak. Jadi sebagai penutup. Subhanallah, luar biasa sekali ini Ustadz Muslimin atas pencerahan dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Patliska. Ini podcast pada kesempatan hari ini. Ini juga saya tadi gini harapan saya itu ada yang endorse Pak. Ini apa ya nanti ke depan ya, biar nanti ada yang endorse, ini ada apa sebagainya boleh. Karena nanti kita ini nanti ribuan sampai ratusan ribuan jutaan nanti pengikutnya, follow-nya. Tapi pertanyaannya memang masih ada ya Pak ya? Masih banyak Ustaz. Nah, nanti dijawab pas pelajarannya pendidikan agama. Ya, betul. ada saya, nanti ada
Bu Ainun dan ada Bu Hidayah. Oke Ustadz, terima Iya. kasih atas kesempatan Sama-sama. hari ini sudah membersamai kita di Iya. acara podcast Pesantren Kilat SMP Negeri 24 Surakarta. Harapannya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang terakhir, karena kita ini masih di musim pandemi, tentu kita bisa menjaga protokol kesehatan. Betul. Oke, kita akhiri podcast pada kesempatan hari ini. Sekolah gayeng, muridnya seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.